Salam sehat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengajian TPA Al-Banang Wanita segera dimulai. Acara pertama, pembuka. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh Naila. Dengan ini dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Acara ketiga, pengajian yang diantarkan oleh Ustadz Haji Sumardi. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin para peserta Majelis Ta'lim Al-Birru Manittaqa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Sehat-sehat aja semua? Alhamdulillah. Bagaimana dengan bapaknya di rumah? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat semua? Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan kehendaknya lah sehingga pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita di Majelis Ta'lim Al-Birru Manittaqa, Jalan Nangka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ini. Sebagai salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, hendaklah kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aina Allah, di mana Allah. Maka pada hari ini saya akan melakukan evaluasi sebelum saya membacakan beberapa dalil-dalil untuk menguatkan kajian kita sebelumnya. Aina Allah, di mana Allah ibu-ibu? Di mana Allah? Ya? Di mana Allah? Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Surat Toha. Iya. Iya. Allah bersemayam di atas arsy. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang peserta yang hadir di tengah-tengah majelis beliau, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Maka Imam Malik menjawab pertanyaan itu dengan sedikit merah mukanya,
menunjukkan beliau tidak ridho dengan pertanyaan tersebut. Karena ternyata pertanyaan bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang dulu. Tidak pernah ada tulab, para penuntut ilmu yang menanyakan pertanyaan tersebut. Makanya Imam Malik menjawab, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy, wa ma'lumun bihi. Itu sesuatu yang sudah dimaklumi. Artinya tidak perlu lagi ditanyakan karena sudah sangat jelas di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Al-imanu wajibun. Beriman kepadanya adalah perkara yang diwajibkan. Wajib diimani bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. As-su'alu bid'atun. Menanyakannya adalah merupakan perkara bid'ah. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurut akidah yang benar, akidah sahihah adalah bersemayam di atas arsy. Kemudian suatu ketika salah seorang budaknya sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut menjawab, "Mampis sama." Allah di langit. Maka Rasulullah SAW memberikan persaksian, fahuwal mu'minah. Dia adalah wanita yang beriman. Jadi ada beberapa riwayat bahwa ternyata budak ini mau diuji keimanannya oleh majikannya atau tuannya. Kalau jawabannya benar, maka akan dibebaskan, bukan lagi sebagai budak. Tetapi yang akan menguji langsung adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan permohonan dari tuan tersebut. Maka Nabi bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ternyata budak menjawab, "Bis sama." Allah di atas. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya wanita ini adalah wanita yang beriman. Seandainya jawaban wanita tersebut salah, maka pasti Rasulullah SAW memberikan klarifikasi, meluruskan jawaban daripada wanita tersebut. Yaitu menunjukkan perkara ini, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, adalah perkara yang tidak boleh dipandang remeh. Ini adalah merupakan akidah dasar kita. Ya, ini adalah merupakan keimanan yang sangat-sangat dasar sekali terkait dengan masalah apa? Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, iya, tentang aku, kata Allah, maka fa inni qarib, maka sampaikan sesungguhnya saya itu dekat dengan mereka. Fa inni qarib, saya dekat dengan mereka. Bahkan dalam ayat lain, inna aqrabu ilayya min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah lebih dekat daripada urat leher, saking dekatnya. Iya. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Kemudian falyastajibuli, asal mereka mau beristijabah, yaitu melaksanakan seruanku, perintah-perintahku. Waliyu'minu bi, dan juga beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka diberikan petunjuk. Ya, jadi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersemayam di atas arsy. Tapi di lain ayat yang baru saya baca, Allah lebih dekat daripada urat leher. Kemudian dalam surah Al-Baqarah tadi, fa inni qarib, saya dekat dengan hamba-hambaku. Lalu bagaimana mengkompromikannya? Cara mengkompromikannya adalah Allah bersemayam di atas arsy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluknya, dekat dengan umatnya, dekat dengan hamba-hambanya. Dalam bentuk apa? Ada namanya sifat ma'i, sifat kebersamaan.
ada sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ada sifat kebersamaan, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala selalu bersama-sama dengan hambanya. Iya. Bagaimana kebersamaan antara Allah dengan hambanya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dimanapun kita berada, walaupun kita bersembunyi di sebuah tempat yang sangat rahasia, tempat yang paling dalam, bahkan sampai kedalaman 7 lapis bumi sekalipun, tetap kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apapun yang kita rahasiakan di dalam hati kita, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Nah, ini karena Allah Maha mengetahui. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh dari dahannya, dari rantingnya, kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada sebutir air hujan pun yang jatuh dari angkasa, dari langit, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah partikel, ya, bakteri yang sangat kecil, atau misalnya radikal bebas yang berterbangan di angkasa yang sangat kecil, yang sulit dilihat oleh pandangan mata biasa, kecuali kalau menggunakan alat pembesar, kaca pembesar atau mikroskop, barulah dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Makanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dekat dengan zatnya, bukan dekat dengan wujudnya, tetapi kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengetahui segala tindak tanduk kita, apa yang dipikirkan, apa yang dihayalkan, apa yang terbersit di dalam sanubari kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang berbuat jahat. Anggaplah misalnya di pasar, ada orang pergi ke pasar. Iya. Kemudian ternyata penjualnya lagi lengah. Penjualnya itu di pasar, barang campuran lagi lengah. Mungkin dia mengambil uang kembalian. Terus ada juga pelanggannya yang ambil barang dan tidak dilihat oleh si penjual, si pemilik. Diambil itu barang, baru dia simpan di tasnya kah atau di apakah di manakah dia simpan? Iya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan tindak kejahatan pidana karena dia merasa tidak diketahui, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan saja imannya kepada Allah benar, lurus, dia takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita di sebelah kanan kita. Kemudian kalau perbuatan jelek dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kita, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu bahwa kalau kita berbuat jahat akan dicatat oleh malaikat. Ada malaikat yang mencatat di sebelah kiri seluruh tindak kejahatan yang dilakukan, itu dicatat oleh malaikat. Iya. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia melakukan tindak kejahatan. Nah, di sini persoalannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa banyak terjadi kejahatan? Iya, mengapa banyak terjadi kejahatan? Karena kadang-kadang manusia itu hanya takut kepada manusia. Iya, dia hanya takut kepada manusia saja. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh, mungkin di sini ada yang keluarganya petani, ya. Ada petani, ini hanya contoh saja. Kebetulan lagi musim buah ini. Anggaplah buah durian atau buah mangga atau buah rambutan. Sementara berbuah, dia jalan-jalan ke kebunnya. Terus dia lihat ada buah-buahannya tetangganya jatuh dari pohonnya. Dia cari pemiliknya, ternyata tidak ada. Dia menoleh ke kanan, tidak ada orang. Menoleh ke kiri lagi tidak ada orang.
dia ke belakang, tidak ada orang. Karena merasa tidak ada orang yang saksikan, merasa tidak ada orang yang lihat, apa kira-kira yang dilakukan sang petani tadi. Akhirnya dia ambil buah-buahannya orang, dia bawa pulang ke rumahnya, dia kasih makan anak dan istrinya, dia kasih tamu-tamunya, dia kasih orang-orang. Padahal yang dia ambil tadi itu bukan miliknya. Kira-kira kenapa itu tindak kejahatan terjadi? Mengapa dia ambil itu barangnya orang, buah-buahannya orang? Karena dia hanya takut kepada manusia. Dia tidak merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kembali kepada ayat tadi, ibu-ibu. Lisukilah di ayat Edendre. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, fa inni qarib. Sampaikan, ucapkan bahwa saya itu dekat dengan mereka. Allah dekat sekali dengan kita. Sehingga dengan demikian, kalau Allah sudah kita rasakan dekat dengan kita, inilah yang akan menjadi kontrol hidup kita, kontrol life kita. Apa yang dilakukan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut untuk melakukan tindak kejahatan. Justru sebaliknya, kita lebih bersemangat melakukan amal-amal kebaikan, memperbanyak ibadah, mengerjakan amal soleh, memperbanyak kebaikan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, ada pertanyaan, al-ihsan, apa itu ihsan? Maka dijawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Inilah tingkat tertinggi di dalam iman, yaitu apabila seorang itu sampai kepada jenjang derajat ihsan, sehingga dia merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya. Dia Subhanahu wa Ta'ala menjadi kontrol hidupnya, menjadi penyemangatnya di dalam beribadah, sekaligus menjadi juga penghalangnya untuk melakukan kejahatan, berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Karena dia merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita semakin bersemangat dalam beribadah? Karena katarahu, seakan-akan Allah, kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka kita yakini Allah yang melihat kita. Iya, ini jenjang tertinggi dalam iman, disebut dengan ihsan. Akan tetapi sedikit orang yang sampai ke jenjang ini, ke derajat ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat dengan kita, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini akan menjadi juru penerang kita di dalam mengarungi kehidupan, menjadi modal besar. Karena kalau kita sudah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat, maka tidak ada rasa khawatir, la tahzan, tidak ada rasa takut, wala takhuf, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada lagi rasa gundah gulana. Meskipun kita sudah meninggal, ya, malaikat mengambil nyawa kita, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Iya, Allah mencabut nyawa kita melalui perwakilannya, malakul maut. Kemudian kita sendirian dikubur. Iya, karena bagaimanapun itu suami mengaku pernah berjanji setia kepada istrinya. Iya, sehidup semati, satu ranjang, satu bantal berdua, satu selimut, bahkan satu sarung berdua. Nah, rekomate ini pasangannya, tidak ada yang mau turun menemani di kuburan. Tidak ada itu. Ya, tetapi siapa yang selalu menemani kita? Siapa yang tidak pernah berpisah dengan kita? Yakni Allah kita, Tuhan kita, yang kita sembah, yang kita besarkan, yang kita puja, yang kepadanya kita tawakal, menyerahkan diri kita, yang kepadanya kita isti'azah, minta perlindungan, yang kepadanya kita selalu isti'anah, minta pertolongan, yang kepadanya kita selalu menyerahkan diri kita, sebagaimana dalam doa iftitah,
yang sering kita baca di antara doa iftitah, karena doa iftitah itu ada 12. Di antara doa iftitah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, banyak yang hafal ini doa iftitah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, dan demikian pula matiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk lillahi rabbil alamin. Jadi kita ini mengaku, berikrar di dalam salat kita, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku atau ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hanya untuk Allah semuanya. Kita sudah berikrar semuanya untuk Allah. Tapi kenapa di luar salat kita mengerjakan dan memperturutkan hawa nafsu kita? Di dalam salat kita berikrar, iya, bahwa hidupku dan matiku hanya Allah, salatku dan ibadahku seluruhnya hanya milik Allah. Tetapi di luar salat kita memperturutkan hawa nafsu kita. Tetapi seorang muslim, insya Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia cepat-cepat melakukan istighfar, memohon ampun akan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Mengapa? Karena merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Iya, dia merasa dikontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berbuat dosa, maka dia tidak berlama-lama melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi dia cepat-cepat melakukan taubat an-nasuha, beristighfar dengan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Yang kedua, dia menyesal karena pernah terjatuh dalam lomba dosa. Kemudian yang ketiga, ya, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, kemudian yang keempat, apabila dosa tersebut terkait dengan hak umat manusia yang lain, maka dia kembalikan. Kalau haknya orang yang pernah diambil, dikembalikan. Kalau pernah misalnya orang yang disakiti, minta maaf. Kalau barangnya orang yang pernah diambil, ya diserahkan kepada yang punya, kepada pemiliknya. Ya, karena dosa kepada Allah, tobatnya kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama manusia, haknya orang yang diambil, tidak akan pernah diampuni oleh Allah dosa tersebut, kecuali kalau sudah dihalalkan. Kalau berupa barang harus dikembalikan atau dihalalkan oleh yang punya. Inilah sebabnya banyak orang yang bangkrut itu di akhirat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Banyak orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Di dunia dia melakukan amal kebaikan. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia mengerjakan umrah, haji, baca Al-Quran, salawat, zikir, bersedekah. Berbagai macam amal kebaikan dia lakukan di dunia ini. Tapi ternyata banyak permasalahan dalam kehidupannya, hubungan muamalah dengan sesama manusia. Kadang dia menyakiti orang, dia tidak tahu, napatina tahu, dia fitnah orang, dia adu domba orang, dia ghibah orang. Iya, dia sebarkan aibnya orang lain, kekurangannya orang, cacatnya orang, berhasil alena iri. Akhirnya dia pergi ke dukun. Iya, pergi ke dukun apa? Dia mau supaya tetangganya itu bangkrut. Dia mau supaya tetangganya itu sakit-sakitan. Dia mau supaya tetangganya itu tidak berhasil. Akhirnya dia pergi ke dukun, rela berkorban uang berjuta-juta, mengorbankan kambing, sapi apa, karena iri dan dengki. Nah, ini bahaya nanti. Bahaya karena seluruh amal kebaikan yang dia kerjakan di dunia, ya nanti dia serahkan kepada orang yang dia zalimi. Apalagi kalau di seher itu di doa kita, ini banyak kasus yang saya tangani di klinik saya. Ya, diguna-gunai, disihir oleh orang yang tidak senang dia berhasil. Jadi banyak itu SMS orang di sekitar kita. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu SMS. Iya. Tapi dia tidak tahu kalau dia itu berhasil hanya sampai di dunia saja. Iya. Tetapi di akhir dia menjadi orang yang bangkrut karena otomatis amal perbuatan yang dia kerjakan diserahkan kepada orang yang pernah dia bunuh.
baik dibunuh secara halus atau dibunuh secara fisik. Iya, diserahkan kepada orang yang pernah dizalimi, bangkrut itu nanti orang yang seperti itu. Makanya lebih baik kita hidup apa adanya, syukuri apa yang ada. Asalkan engkau natural di Andre, ya kita sudah berpakaian, menikmati rumah yang sudah layak bersama dengan keluarga. Ya, insya Allah itu lebih berkah apabila kita syukuri. Kenapa orang selalu merasa kekurangan dalam hidupnya, ibu-ibu? Mengapa kira-kira orang itu selalu merasa kekurangan dalam hidupnya? Karena tidak bersyukur. Dia anggap rumahnya sempit. Dia bukan rumahnya sempit, hatinya yang sempit. Banyak orang yang lebih sempit lagi daripada rumahnya, tapi bahagia dia juga. Mengapa? Karena dia syukuri. Ya, dia mau makan, walaupun makanannya makanan enak, tapi tidak bisa turun. Kenapa dia tidak bisa turun? Karena dia tidak syukuri makanannya. Iya, kalau dia syukuri makanannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hidupnya sehingga nafsu makannya akan dikembalikan. Walaupun Nabi dan orang tua, walaupun hanya garam saja dengan bawang yang diiris-iris ditambah dengan minyak sedikit, kemudian nasi kita makan, selera makannya luar biasa. Mengapa? Karena dia bersyukur dengan apa yang ada. Walaupun di depan kita itu ada ayam panggang, kemudian ikan besar yang harganya 300.000 sudah dibakar, lengkap dengan sambal-sambalnya, pokoknya lengkap semuanya. Tidak bisa juga turun. Mengapa? Karena tidak bersyukur juga. Baik, saya jawab ibu ya. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya memungut buah asam yang jatuh dari pohonnya di pinggir jalan sementara pemiliknya tidak ada? Kira-kira pertanyaan seperti itu, Bu ya? Iya, baik. Jawabannya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Kullul muslimin al muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu." Setiap muslim dengan muslim yang lain haram darahnya tidak boleh ditumpahkan, haram hartanya tidak boleh diambil, haram kehormatannya tidak boleh dijatuhkan kehormatannya orang, dinodai kehormatannya orang. Dalam hadis tadi terdapat perkataan haram hartanya orang tidak boleh diambil. Jadi semua kepemilikan, semua harta yang dimiliki oleh orang lain, termasuk pohon asam dan juga buahnya tadi, itu ada yang punya. Begitu mulianya ini ajaran Islam, ada hak-hak, ada batasan hak-hak kepemilikan. Bagaimana cara mengambil haknya orang? Ya tentu ada aturannya dalam Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian ingin mengambil hartanya orang, maka hendaklah al-bay'un, dengan melakukan transaksi jual beli. Iya, antaradi minkum, dengan dasar suka sama suka di antara kalian. Tapi bisa dengan cara lain selain jual beli. Ya, selain tawar menawar tadi, bisa juga dengan cara meminta. Iya, dengan cara meminta. Anggaplah misalnya pemiliknya jauh, ada di Makassar, ada di Jakarta, ada di luar negeri pemiliknya. Dia sudah tidak terlalu perhatikan itu pohon asamnya, berjatuhan buah-buahnya, pokoknya banyak sekali tidak dia perhatikan. Bolehkah bagi kita untuk mengambilnya? Ya, dalam Islam tetap tidak boleh. Kecuali kalau sebelumnya kita sudah pernah minta. Ya, kalau nanti musim asam, ya terus kita tidak ada, bolehkah saya ambil buah asamnya yang jatuh? Kalau pemiliknya mengatakan boleh, silakan ambil saja, maka itu halal. Iya, karena sudah ada penyerahan sebelumnya. Tapi kalau belum ada penyerahan, maka tetap tidak boleh diambil. Dan kalau sudah terlanjur diambil, bagaimana solusinya? Solusinya minta halalnya. Minta halalnya kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ya, kepada pemiliknya. Ada kisah yang sangat menarik, dan kisah ini walaupun sekarang kita sudah berada di tahun 2021, kisah ini masih tetap sangat menarik. Dulu ada seorang anak muda, saking laparnya dia pergi ke sungai, ingin minum air sungai. Karena sudah
habis perbekalannya. Ternyata di sungai itu dia melihat ada buah apel yang sedang hanyut, ya sedang hanyut. Dia pungut buah apel itu, kemudian dia makan buah apel itu. Setelah separuh habis itu buah apel, barulah dia sadar, ternyata buah apel ini bukan miliknya. Pasti buah apel ini ada yang punya, pasti ada kebunnya, hanyut melalui sungai. Maka ditelusurilah pinggir sungai tersebut, akhirnya bertemulah dengan penjaga kebun apel. Maka dia bertanya kepada orang tua yang menjaga kebun apel, apakah Anda pemilik kebun apel ini? Setelah mengucapkan salamnya, dia katakan, saya hanya penjaga kebun apel. Perkenankan saya, di mana saya bisa bertemu dengan pemilik kebun apel ini. Maka ditunjukkan rumahnya ada di sana. Maka dia pergi ke sana, anak muda tersebut. Dia setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh tuan rumah, waalaikumsalam. Dia sampaikan hajatnya. Saya tadi ke sungai, ternyata ada buah apel yang hanyut. Saya pungut, karena saya lapar, saya makan. Tapi setelah 1/2 saya makan buah apel tersebut, saya hentikan karena saya sadar bahwa buah apel ini bukan milik saya. Saya cari dan ternyata saya ditunjukkan ke sini, ke rumah Anda. Ya, maka apakah buah apel yang saya makan Anda halalkan? Ternyata sang bapak yang si pemilik kebun apel itu berkata, saya tidak halalkan. Iya, saya tidak halalkan. Iya, dia halalkan nih. Kecuali kamu penuhi syaratnya. Kecuali kamu penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Kata anak muda tersebut. Orang tua itu berkata, nikahilah putri saya. Kamu harus menikah dengan anak gadis saya. Akhirnya anak muda ini galau juga. Saya tidak punya uang. Saya ini musafir. Saya ini dalam perjalanan. Saya tidak punya uang. Perbekalan saya juga sudah habis. Maka bapak dari anak gadis ini mengatakan, saya tidak butuhkan itu. Yang jelasnya, kalau kamu mau dihalalkan buah apel yang terlanjur kamu makan, kamu harus penuhi syarat itu. Akhirnya dia penuhi syaratnya. Tapi setelah dia mengiyakan, sanggup menikahi putri daripada sang bapak tadi, bapaknya mengatakan, tapi sebelum pernikahan dilangsungkan, perlu kamu tahu, istrimu itu buta, istrimu itu lumpuh, ya, istrimu itu hitam, kulitnya hitam, ya, bahkan istrimu itu bisu. Apakah kamu sanggup menikah dengan wanita yang saya sebutkan ciri-cirinya? Maka anak muda ini mengatakan, kalau memang itu syaratnya baru dihalalkan buah apel yang saya makan, maka tidak apa-apa. Maka akad nikah pun dilangsungkan setelah dihadirkan saksi-saksi. Nah, ini menunjukkan bahwa terkait dengan masalah menikahkan gadis itu, yang berhak adalah bapaknya selaku ahli waris yang paling utama, bapak. Setelah selesai akad nikah, maka dipersilakanlah anak muda tadi menemui istrinya di kamarnya. Setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam. Ternyata istrinya berdiri, kulitnya putih, wajahnya cantik. Dia melihat, menatap ke suaminya. Kemudian dia mengucapkan menjawab salam, berarti tidak bisu, tidak lumpuh juga, karena dia berdiri menyambut suaminya datang. Maka dia pergi melapor ke mertuanya. Wahai bapak, ternyata istri saya tidak buta karena dia sempat melihat saya. Dia juga tidak bisu karena dia menjawab salam saya. Kulitnya juga tidak hitam karena putih saya lihat tadi. Maka sang bapak mengatakan, adapun anak saya katakan bisu karena dia tidak mengucapkan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dia tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Adapun saya katakan bahwa anak saya itu matanya buta karena dia tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya mengatakan bahwa anak saya itu lumpuh karena tidak pernah dia langkahkan kakinya untuk ke tempat yang haram. Adapun saya katakan bahwa anak saya itu hitam karena dia di samping juga suka pakai yang hitam, di samping juga memang dia terlindungi hanya di dalam rumah saja. Iya, itu hanya analogi saja ya. Analogi saja. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi terkait dengan pertanyaannya ibu di belakang, bahwa tidak boleh kita mengambil
buah asamnya orang yang terjatuh tanpa seizin dari pemiliknya. Inilah di dalam Islam, begitu mulianya ini ajaran Islam. Sampai terkait dengan masalah hal yang seperti itu yang sangat diremehkan, itu sangat-sangat dipedulikan dalam Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Oh iya, kalau melihat duit di jalan, ya daripada diambil oleh orang lain, orang jahat, maka sebaiknya ibu ambil. Tetapi bukan untuk dibelanjakan. Ya, kita umumkan terlebih dahulu. Boleh diumumkan di medsos, tetapi jangan disampaikan sekian, karena jangan sampai banyak orang yang mengaku itu uang saya Bu yang jatuh. Banyak yang mengaku itu uang saya, ya. Iya, bisa diambil, kemudian kita umumkan. Jadi ada tata caranya dalam pinjaman fikih itu, ada tata caranya. Kalau barang ditemukan, kita umumkan. Nanti siapa yang merasa memiliki, maka diberikan. Tapi jangan dulu disampaikan sekian jumlahnya. Nanti dia, kan banyak orang yang bisa berdusta kan, berbohong. Nah, berapa uangnya yang jatuh, warna dompetnya, warna apa isinya di dalam. Kalau ternyata identitas yang disampaikan sama, maka kita berikan kepada dia. Bagaimana kalau tidak ada identitasnya, semata-mata uang saja yang didapat? Ya, sebaiknya kalau memang sudah diumumkan dan tidak ada yang mengaku, kita masukkan di masjid. Diniatkan pahalanya untuk orang yang punya uang tersebut. Ya, diniatkan pahalanya untuk orang yang punya uang tersebut. Tapi sekiranya suatu saat yang punyanya datang, apakah itu berupa uang tadi yang jatuh yang kita ambil, punyanya datang, maka kita ganti. Tetapi yang terlanjur disedekahkan menjadi miliknya kita. Jadi gampang saja. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi pertanyaan? Iya. Baik, kalau sudah tidak ada karena sudah malam juga, sudah menjelang maghrib, kita akhiri sampai di sini. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan datangnya dari diri pribadi saya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.